Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan acara ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan di bulan yang penuh dengan kasih ini. Dalam kita mau merayakan Natal sekalipun dengan situasi kondisi yang sangat terbatas, tapi kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Pembacaan kita hari ini sudah sampai di kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Satu ayat saya akan baca di sana. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Satu kalimat ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Inti dari ayat ini adalah doa. Kuasai diri, jadi tenang, kamu dapat berdoa. Sering orang mau memberi judul dalam renungan ayat ini, rahasia doa dijawab, manfaat doa, cara berdoa yang benar, doa adalah nafas hidup dan lain sebagainya. Tetapi saat ini saya akan kasih judul renungan ini dengan doa bukan sekedar kata-kata. Sekali lagi, doa bukan sekedar kata-kata. Saya akan membawa pengantarnya dengan ada beberapa ilustrasi doa. Doa dari robot yang diprogram, bisa tentu ya. Robot yang diprogram dia bisa mengeluarkan suara dan isinya tentu bisa diprogram juga dengan doa. Doa dari ringtone. Ya, ada ringtone sekarang bisa ya kita dengar ada doa ketika kita memanggil seseorang melalui HP, ada doa di sana yang disebutkan. Kita bersyukur di Indonesia ini Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Ada seekor burung yang bisa menirukan hampir persis doa dari burung beo. Jadi burung beo bisa dilatih untuk berdoa. Doa dari ringtone HP, doa dari robot yang sudah diprogram, dan doa dari burung beo. Menjadi pertanyaannya seperti ini. Apakah doa-doa tersebut itu berkenan kepada Tuhan? Apakah doa-doa itu yang disampaikan dan dinaikkan tadi itu ringtone dari HP, dari burung beo, dari robot yang diprogram itu dijawab oleh Tuhan? Saya mungkin bisa pastikan bahwa doa itu hanya sekedar kata-kata. Dan doa kita tidak seharusnya seperti itu. Doa bukan hanya sekedar kata-kata. Mari kita akan lihat sebab dalam doa itu ada hal-hal yang harus kita libatkan. Ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam kita berdoa. Supaya doa kita itu jangan hanya sekedar kata-kata yang keluar. Yang pertama, yang harus ada di dalam kita berdoa. Unsur yang pertama adalah kesungguh-sungguhan dalam kita berdoa. Itu sebabnya kalimat ayat ini dikatakan kuasailah dirimu. Jadi jangan sampai kita tidak menguasai diri kemudian kita berdoa, ya doa kita itu hanya sekedar kata-kata. Doa tidak sekedar kata-kata, apalagi doa dengan hanya sekedar mengucapkan, tidak sungguh-sungguh, hanya dilakukan dengan setengah-setengah, apalagi doa hanya dengan asal-asalan. Tentu doa itu hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Ada satu kalimat nasihat tentang doa, berkata begini. Lebih baik hatimu tanpa kata-kata daripada kata-katamu tanpa hati. Jadi dalam berdoa, lebih baik hatimu tanpa kata-kata daripada kata-katamu tanpa hati. Meminta dalam doa harus disertai dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar kata-kata. Kita sudah tahu tadi saya mengumpamakan ada doa dari burung beo, ada doa dari ringtone, ada doa dari robot yang notabene halal itu tidak punya perasaan. Doa harus disertai dengan
kesungguh-sungguhan, meminta dengan penuh kepercayaan. Kata-kata yang bagus dalam kita berdoa bukanlah jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis mungkin yang kita sampaikan dalam doa-doa kita itu bukan menjadi jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan. Sesederhana apapun kata-kata kita dalam berdoa, tetapi kalau itu disertai dengan kesungguhan hati, pasti akan menghasilkan mujizat, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti terkesan dengan doa-doa kita, sesederhana apapun doa-doa yang kita sampaikan. Itu sebabnya unsur yang pertama yang harus kita perhatikan dalam berdoa adalah milikilah hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa, bukan hanya sekedar kata-kata. Yang kedua, unsur lain dari doa. Saya memberi satu perumpamaan atau contoh seperti ini. Misalnya anak saya meminta sesuatu kepada saya untuk saya belikan, minta bola atau minta sesuatu yang mereka perlukan, minta sepatu dan lain sebagainya. Tentu sebagai orang tua saya akan berusaha ya sekuat saya untuk bisa memenuhi apa permintaan mereka, minta jajan dan lain sebagainya. Sebagai orang tua itu wajib untuk dapat melaksanakan dan memenuhi keinginan anak-anak saya. Tetapi coba kita pikirkan bersama, seandainya anak tetangga yang datang kepada saya dan mereka meminta seperti anak saya, meminta bola, meminta mainan, meminta makanan, belikan ini, belikan itu. Tentu ada perbedaan, sebab anak saya yang meminta dan anak tetangga yang meminta, jelas berbeda perlakuan saya. Nah, yang unsur yang kedua ini yang harus kita penuhi, bahwa dalam kita berdoa, kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi betapa pentingnya unsur ini harus ada dalam hidup kita. Ketika kita meminta, kita tahu posisi kita sebagai anak, dan Bapa kita adalah Allah yang di sorga. Doa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi yang terpenting di sini adalah relasi, hubungan yang istimewa antara Bapa dan anak. Kita sebagai anak dan dia sebagai Bapa kita. Ya, ada firman Tuhan berkata, Bapa manakah yang memberi tidak baik kepada anak-anak yang meminta roti, yang meminta ikan, yang meminta makanan. Tentu kita tidak seperti itu. Tapi sekali lagi berbeda kalau dengan anak tetangga yang datang memintanya kepada kita. Perlakuan kita berbeda. Nah, yakinkan kita, tempatkan diri kita, mari kita posisikan diri kita di posisi yang istimewa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita meminta kepada Bapa, pasti Bapa akan memberikan apa yang kita butuhkan. Unsur yang kedua di sini adalah relasi, hubungan kita, anak dan Bapa. Kita sebagai anaknya dan dia sebagai Bapa kita. Yang ketiga, intensitas pergaulan kita dengan Tuhan. Jadi unsur yang ketiga ini, intensitas hubungan kita dengan Tuhan. Satu contoh, anak kita, ya ini sekali lagi dalam keluarga. Dia datang ke rumah hanya di saat dia membutuhkan. Sekali lagi, anak kita datang ke rumah di saat dia cuma waktu dia membutuhkan. Di hari-hari lain dia tidak ada di rumah. Ketika datang dia minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Mungkin juga ada orang tua yang akan memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi saya yakin berbeda dengan anak yang setiap hari di rumah, yang dekat dengan orang tuanya, yang selalu ada bersama-sama dengan orang tuanya, setiap saat ada bersama-sama dengan orang tuanya. Tanpa dia minta pun, kalau itu diketahui bahwa itu adalah hal yang dia perlukan, barang yang dia perlukan,
Apa yang menjadi kebutuhannya? Seorang bapak, seorang tua, pasti dia akan memberikan apa yang diperlukan oleh anaknya. Sekali lagi beda dengan anak, hanya ketika sesuatu membutuhkan dia datang dan dia meminta. Kalaupun memberikannya mungkin tidak ikhlas. Karena meminta datang ke rumah hanya di saat dia butuh. Nah, intensitas atau pergaulan kita dengan Tuhan, pergaulan hubungan kita dengan Tuhan, itu sebabnya selalu dianjurkan kepada kita, mari kita rajin berdoa, terus berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan putus-putusnya berdoa. Beda manusia dengan Tuhan adalah kalau kita sering mendatangi seseorang, manusia itu punya sifat yang bosan, jengkel, tidak suka, tidak senang. Itulah manusia. Kalau kita butuh sesuatu kepada seorang, mungkin satu kali oke, dua kali mungkin oke, tapi ketiga, empat dan selanjutnya mungkin perasaannya akan berubah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, dengan doa, dengan permohonan kita, dengan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, justru Tuhan senang dengan hal itu. Sekali lagi, ketika kita datang kepada manusia, manusia punya sifat bosan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah bosan. Dia sangat senang, sekali lagi, dia sangat senang. Jadi semakin kita sering datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan itu semakin senang kepada kita. Jangan kita hanya datang di saat kita butuh. Di saat kita tidak butuh, kita tidak datang. Datanglah setiap saat kepada Tuhan, sebab itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Matius pasal 21 ayat 22 berkata begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi doa itu memang tidak cukup sekedar kata-kata. Kalau hanya sekedar kata-kata, tidak melibatkan hal-hal yang kita sudah pelajari tadi, kesungguh-sungguhan, hubungan yang baik antara orang tua dan anak, Bapa kita di sorga dan kita sebagai anaknya, dan hubungan yang sering, maka doa kita hanya sebatas kata-kata. Doa saya di hari-hari ini, kita tingkatkan doa sekalipun keadaan sulit. Doa kita cukup untuk menjamin, menjawab, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami sudah belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau bangkitkan kehidupan doa kami, baik pribadi, rumah tangga, terlebih-lebih lagi hari-hari yang sulit ini. Ada banyak waktu kami berdiam diri di rumah. Biar waktu itu tidak kami habiskan begitu saja, tetapi kami dapat manfaatkan dan pakai untuk membangun mesbah doa, baik pribadi maupun dalam keluarga kami. Tuhan terus hadir dalam rumah tangga kami, nyatakan pertolongan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di sorga. Melalui doa-doa kami, ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan, bahkan ada banyak berkatnya akan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.